Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Markus pasal yang ke-9, Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, mensyukuri hari anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari demi hari, dan kesempatan istimewa yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, agar kami sanggup mengerti firman-Mu, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Judul perikop bagi kita pada saat ini sebagaimana Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37, yaitu siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Saudara yang kekasih, seringkali dalam hidup ini kita ingin menjadi yang terbesar, terhebat, tercanggih, terkenal, dan sebagainya. Itulah sebabnya satu kali ada 4 anak ketika mereka dikatakan mereka sampai ke Timur Tengah, mereka sampai kemudian ketika mereka melewati padang pasir, lalu satu anak katakan begini, "Kamu tahu nggak siapa yang taruh pasir sebanyak ini di sini?" Lalu mereka katakan, "Ya nggak tahu." Lalu anak itu katakan, "Bapakku lah yang taruh pasir-pasir ini." Wow, hebat sekali ya. Ketika mereka berjalan terus sampai ke Gunung Sinai. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, anak yang kedua katakan, "Tahu nggak siapa yang susun batu-batu ini sampai menjadi gunung yang sangat tinggi ini?" Mereka katakan, "Kami nggak tahu." Lalu anak itu katakan, "Bapakku tahu yang susun batu-batunya." Wah, hebat sekali ya. Waktu mereka dalam perjalanan sampailah mereka di lembah Sungai Yordan. Waktu sampai di lembah Sungai Yordan, anak yang ketiga katakan, "Tahu nggak siapa yang tanam nih semua pohon-pohon nih sehingga subur seperti ini? Wah, hamparan rumput. Siapa?" Mereka katakan, "Nggak tahu." Lalu anak yang ketiga katakan, "Bapakku yang lakukan itu." Wow, hebat sekali ya bapaknya. Waktu mereka berjalan sampai ke Laut Mati. Waktu sampai di Laut Mati, anak yang keempat bilang begini, "Tahu nggak siapa yang bunuh laut ini?" Mereka katakan, "Nggak tahu." "Bapakku tahu yang bunuh, makanya namanya Laut Mati." Wah, ternyata anak-anak pun nggak mau kalah ya, ingin yang jadi yang dan seterusnya. Bagian firman Tuhan hari ini yang kita baca sama para murid Tuhan Yesus, orang-orang yang notabene melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka justru dikatakan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka di ayat 33, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka terdiam sebab dikatakan di ayat 34,
Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ironis bukan? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-30 sampai 32, di situ Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa di ayat yang ke-31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tuhan Yesus sedang memberitahukan, menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting. Hal yang bersangkut paut dengan keselamatan, dengan apa yang akan dilakukan, tentang karyanya, bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati, tetapi dia akan bangkit. Namun tadi saya katakan sangat-sangat ironis. Para murid yang notabene adalah orang-orang yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka bukan memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, tapi justru mereka memikirkan kepentingan mereka sendiri. Siapa yang terbesar di antara mereka? Seringkali kita juga mempertengkarkan siapa yang terbesar, pendeta siapa yang terbesar, pendeta siapa yang paling terkenal, siapa yang khotbah yang paling terbagus, gereja siapa yang terbesar, menara siapa yang paling tertinggi, alat musik siapa yang paling terhebat, sound system siapa atau perlengkapan dan sebagainya, gereja siapa yang terbanyak jemaatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan juga itu terjadi, akhirnya terjadi pertengkaran di dalam gereja pun. Seringkali terjadi pertengkaran, siapa yang terpenting, siapa yang terbanyak menyumbang, siapa yang begini, siapa yang begitu, dan dan sebagainya. Para murid juga seperti itu. Mereka memikirkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka tidak memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus menjungkir balikan pemahaman-pemahaman mereka yang berpikir bahwa sesuatu yang itu jikalau mereka bisa melakukan atau bisa menjadi seorang yang penting. Tapi justru Tuhan Yesus katakan bahwa siapa yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan. Aneh ya? Bukan dikatakan siapa yang ingin terdahulu maka dia harus jadi pemimpin yang paling terkenal, pengkhotbah yang paling terhebat. Tapi dia harus menjadi pelayan dari semua. Dan ini adalah prinsip yang sangat-sangat penting dalam kehidupan melayani Tuhan. Bahwa kita tidak mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, sifatnya untuk satu kepujian secara manusia. Tapi kita mau apa yang paling ada di hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendemonstrasikan itu dengan di ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Aneh bukan? Tuhan Yesus tidak ambil Petrus yang begitu semangat, salah satu murid Tuhan Yesus atau orang yang terkenal, dan kemudian dikatakan bahwa barang siapa menyambut seorang seperti ini, barang siapa menyambut pendeta terkenal, barang siapa menyambut ketua sinodenya, barang siapa menyambut artis rohani yang terkenal, barang siapa menyambut pimpinan mungkin tertinggi di gereja mungkin dan sebagainya. Tuhan Yesus katakan, justru Tuhan Yesus mengambil anak kecil dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia, yaitu Bapa yang mengutusnya. Ini satu identifikasi yang luar biasa. Bahwa kalau kita menyambut anak, tidak dikatakan kalau kamu menyambut pengkhotbah besar, kalau kamu menyambut ketua sinodemu atau pemimpin tertinggi dari gerejamu, kalau engkau menyambut orang-orang yang terkenal, pengkhotbah terkenal, itu sama seperti menyambut aku. Minta maaf, Tuhan Yesus justru katakan kalau menyambut anak kecil sama seperti menyambut Yesus. Kalau kita menyambut para pemimpin kita, iya kita menyambut mereka dan kita menghormati mereka. Tapi yang identifikasi apa yang kita lakukan, kalau kita menyambut anak itu sama seperti
menyambut Yesus dan sama seperti menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Oleh sebab itu, mari bersama Yayasan Pelayanan Anak Kalvari kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Kita pentingkan apa yang dipentingkan oleh Yesus. Kita hargai apa yang dihargai oleh Yesus. Yesus sangat mempedulikan anak-anak. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus memeluk anak. Itu berarti bahwa anak sangat penting bagi Yesus. Di mata Allah anak sangat penting. Bahkan Sang Juru Selamat yang Allah yang Maha Tinggi itu datang ke dalam dunia melalui proses menjadi kanak-kanak. Itu berarti anak sangat-sangat penting. Dan Yesus katakan barang siapa menyambut anak sama seperti menyambutnya, sama seperti menyambut Bapa yang mengutusnya. Yesus telah datang ke dalam dunia ini, dia juga mau berkarya untuk anak-anak. Karena anak pun membutuhkan juru selamat. Itulah Yesus Kristus. Dan kita harus bersegera merebut dan membawa anak-anak untuk mengalami perjumpaan dengan secara pribadi dengan Yesus yang sudah disalibkan, memberi darah yang suci, yang sudah mau mati bagi dan ganti manusia di atas kayu salib, yang rela dikuburkan dan bangkit hari ketiga. Dan untuk itulah juga Yesus datang untuk menyelamatkan anak-anak. Maka ia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Mari bersama Yayasan Pelayanan Anak Kalvari kita mengerjakan apa yang terpenting di mata Yesus. Apa yang sangat-sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Anak sangat-sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyambut anak, sama seperti menyambut Yesus, menyambutnya, dan sama seperti menyambut Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.